Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba. Peninggalan manusia purba yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Daerah lain juga ada, tetapi masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Berikut ini beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. 1. Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran mempunyai luas 8 km pada arah utara-selatan dan 7 km arah timur-barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan bantuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lempung hitam dan pasir fluvio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.C. Scamuling tahun 1864. Dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Heinrich Ralph von Koningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koningswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia. Sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Beberapa fosil yang ditemukan dalam seri geologi stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996. Yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia UNESCO. 2. Trinil Ngawi, Jawa Timur. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Du Bois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Du Bois meneliti 2 horizon, lapisan berfosil di Kedung Brubus ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dengan sebagian prageraham yang masih tersisa. Prageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang hominid. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koningswald menemukan Sangiran pada 1934.
Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil telah menemukan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Du Bois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cm3, di antara otak kera 600 cm3 dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cm3. Tulang pening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kaburnya sambungan perekatan antar tulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Adapun fosil-fosil manusia purba yang ditemukan itu sebagai berikut. 1. Meganthropus. Meganthropus paleojavanicus adalah fosil yang ditemukan di Sangiran oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Berupa bagian rahang bawah dan 3 buah gigi terdiri atas gigi taring dan 2 geraham. Makanan jenis manusia purba ini adalah tumbuhan. Makhluk ini hidup kira-kira 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Meganthropus berasal dari lapisan Pleistosen bawah yang sampai sekarang belum ditemukan perkakasnya. Ciri dari Meganthropus paleojavanicus adalah a. memiliki tulang pipi yang tebal, b. memiliki otot rahang yang kuat, c. tidak memiliki dagu, d. memiliki tonjolan belakang yang tajam, e. memiliki tulang kening yang menonjol, f. memiliki perawakan yang tegap, g. memakan tumbuh-tumbuhan, dan h. hidup berkelompok dan berpindah-pindah. 2. Pithecanthropus. Pithecanthropus artinya manusia kera. Fosilnya banyak ditemukan di daerah Trinil, Perning, daerah Mojokerto, Sangiran, dan Kedung Brubus, Madiun. Seorang peneliti manusia purba Cokro Handojo bersama ahli purbakala Dwijas menemukan fosil tengkorak anak di lapisan pocangan, yakni pada lapisan Pleistosen bawah di daerah Kepuh Halagen, sebelah utara Perning, daerah Mojokerto. Mereka memberikan nama jenis Pithecanthropus mojokertensis, yang merupakan jenis Pithecanthropus paling tua. Jenis Pithecanthropus memiliki ciri-ciri tubuh dan kehidupan sebagai berikut. A. Memiliki rahang bawah yang kuat. B. Memiliki tulang pipi yang tebal. C. Keningnya menonjol. D. Tulang belakang menonjol dan tajam. E. Tidak berdagu. F. Perawakannya tegap, mempunyai tempat perlekatan otot tengkuk yang besar dan kuat. G. Memakan jenis tumbuhan. Jenis Pithecanthropus ini paling banyak jenisnya ditemukan di Indonesia. Ada beberapa jenis Pithecanthropus yang diketahui antara lain sebagai berikut. A. Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak, adalah fosil yang paling terkenal temuan Dr. Eugene Du Bois tahun 1890, 1891, dan 1892 di Kedung Brubus, Madiun, dan Trinil, Ngawi. Temuannya berupa rahang bawah, tempurung kepala, tulang paha, serta geraham atas dan bawah. Berdasarkan penelitian para ahli, Pithecanthropus erectus memiliki ciri tubuh sebagai berikut. 1. Berjalan tegak. 2. Volume otaknya melebihi 900 cm3. 3.
berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. 4. Tinggi badannya sekitar 165–170 cm. 5. Berat badannya sekitar 100 kg. 6. Makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. 7. Hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Hasil temuan Pithecanthropus erectus ini oleh para ahli purbakala dianggap sebagai temuan yang amat penting, yaitu sebagai revolusi temuan-temuan fosil manusia purba yang sejenis. Jenis fosil Pithecanthropus erectus ini diyakini sebagai missing link, yakni makhluk yang kedudukannya antara kera dan manusia. B. Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera berahang besar. Fosilnya ditemukan di Sangiran tahun 1939 oleh Weidenreich. Von Koenigswald menyebutnya dengan nama Pithecanthropus mojokertensis. Penemuannya pada lapisan Pleistosen bawah yang ditemukan di Mojokerto antara tahun-tahun 1936 sampai tahun 1941. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Fosilnya berupa tengkorak anak berumur 5 tahun. Jenis ini memiliki ciri hidung lebar, tulang pipi kuat, tubuhnya tinggi, dan hidupnya masih dari mengumpulkan makanan, food gathering. Berdasarkan banyaknya temuan di lembah Sungai Bengawan Solo, maka Dr. Von Koenigswald membagi lapisan diluvium lembah Sungai Bengawan Solo menjadi 3. 1. Lapisan Jepis Pleistosen bawah, ditemukan jenis Pithecanthropus robustus. 2. Lapisan Trinil Pleistosen tengah, ditemukan jenis Pithecanthropus erectus. 3. Lapisan Ngandong Pleistosen atas, ditemukan jenis Homo soloensis. C. Pithecanthropus dubuis. Dubuis artinya meragukan. Fosil ini ditemukan di Sangiran pada tahun 1939 oleh Von Koenigswald yang berasal dari lapisan Pleistosen bawah. D. Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera dari Solo yang ditemukan oleh Von Koenigswald, Oppenort, dan terhar pada tahun-tahun 1931 sampai tahun 1933 di Ngandong, tepi Sungai Bengawan Solo. Hasil temuannya ini memiliki peranan penting karena menghasilkan satu seri tengkorak dan tulang kening.